Waalaikumsalam Ibu. Baiklah, gimana kabarnya Nana Ibu semua? Alhamdulillah baik Bu. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Baiklah Nana Ibu semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin ketua kelas. Baik Bu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita belajar, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Siapa yang membaca Al-Quran? Saya Bu. Nah, silahkan Mirna. Ya Bu. Yang lainnya disimak ya. Iya, Biar Bu. semuanya membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waskuru is antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayyatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Baiklah, semoga dengan dibacakan Al-Quran tadi, pelajaran kita hari ini bisa berkah. Amin. Allahumma Amin. Baiklah, apakah anak ibu semua sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Mirna Hayati, Hadir Bu. Tiffany Gresilia, Hadir Bu. Putri Puspadewi, Hadir Bu. Lisa Anggrayani. Izin Bu, sakit. Oh, sakit. Iya, Bu. Baik, berarti ada satu orang yang tidak hadir ya. Ya Bu. Oke, kita sini Bu akan menjelaskan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang dua khalifah. Yang pertama Khalifah Abu Bakar Rasyidi, kemudian Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui atau dapat menjelaskan bagaimana cara memilih atau pemilihan dari Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana substansi serta strategi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana substansi serta strategi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam berdakwah pada saat itu menjadi khalifah. Oke, kita masuk pada poin pertama, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Di sini terdapat kita mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang dilahirkan di kota Mekah. Kemudian khalifah ini umurnya lebih muda 5 tahun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya yaitu Utsman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qushay dan bin Kilab. Inilah nama asli dari Utsman bin Affan yang kita hanya mengenal saat sekarang ini cuma nama Utsman bin Affan saja. Nah, ini dia nama asli dari Utsman bin Affan. Pada masa jahiliyah, sebelum Utsman bin Affan itu masuk Islam, Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu merupakan manusia yang paling terkemuka di kabilahnya. Maksud di kabilahnya ini apa, Bu? Nah, maksud di kabilahnya itu adalah di kotanya atau di desanya dia tinggal. Nah, sebelum Utsman bin Affan ini masuk Islam, Utsman bin Affan ini tidak pernah sujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Kemudian
sebelum masuk Islam juga, Utsman bin Affan ini tidak pernah minum minuman seperti kayak khamar, kan itu mabuk. Nah, Iya, Bu. itu sudah menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tempat Utsman itu tinggal. Tetapi Utsman tidak pernah melakukannya sama sekali. Selanjutnya, Utsman bin Affan ini juga merupakan salah satu sahabat yang dijuluki dengan Sabiqunal Awalun, di mana beliau pernah menikahi salah satu putri dari Rasulullah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu nama putri yang dinikahi oleh Utsman bin Affan? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nama putrinya yaitu Ruqayyah. Kayak Nah, kemudian salah satu lagi kepribadian Utsman bin Affan ini, beliau adalah seorang sahabat yang sangat dermawan pada saat itu. Beliau sangat pemalu orangnya. Beliau hartawan, maksudnya tuh orang kaya gitu. Tapi tidak pelit dengan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Beliau selalu berbagi. Kemudian pada saat itu ada suatu peristiwa yang dihadapi oleh umat Islam, yaitu peristiwa Perang Tabuk pada saat itu. Nah, peristiwa tersebut membuat umat Islam itu sangat membutuhkan banyak banget biaya untuk melaksanakan atau persiapan perang. Nah, di sini Utsman bin Affan lah yang berjasa. Beliau menyumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, dan genapnya itu mencapai 10.000. Kalau ibu nggak salah ya, 10.000 digenapi oleh Utsman bin Affan. Nah, itu tadi kepribadian, kita mengenal bagaimana sosok Utsman bin Affan. Yang kedua yaitu pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi khalifah, berarti yang di atas Utsman siapa? Khalifah siapa? Nah, Umar bin Khattab. Jadi sebelum Utsman ini menggantikan khalifah, di sini cara pemilihannya itu dengan cara Dewan Pemilihan Umum. Contohnya seperti kita memilih presiden, kita pakai pemilihan umum kan? Nah, di sini juga seperti itu. Tetapi di sini pemilihan umumnya hanya dilakukan oleh masyarakat secara musyawarah, tapi orangnya terbatas. Berarti orang-orang yang terpenting saja dalam desa tersebut. Dalam pemilihan Utsman ini ada 6 calonnya, salah satunya yaitu Utsman bin Affan. Namun Utsman bin Affan ini mendapatkan suara terbanyak. Jadi pada saat itu juga Utsman bin Affan diangkatlah menjadi khalifah. Diangkat menjadi khalifah yaitu pengganti dari khalifah Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga yaitu adalah substansi dan strategi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan melakukan perluasan wilayah. Dahulu Rasulullah ingin memperluas wilayah umat Islam. Kemudian Khalifah Abu Bakar melakukan perluasan wilayah. Yang kedua yaitu ada pembukuan Al-Qur'an. Nah, apa yang dimaksud dengan pembukuan Al-Qur'an di sini? Yaitu agar Al-Quran itu tidak terpecah belah. Para penghafal Al-Quran telah meninggal dunia. Jadi dibukukanlah Al-Quran ini supaya tetap di bawah keturunan dari Khalifah Utsman ini bisa tetap menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu tetap utuh hingga saat sekarang ini yang kita rasakan. Oke? Paham? paham, Bu. Oke, baik, kita lanjut yang kedua ya. Ya, Masih Bu. semangat kan? Masih, Bu. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, pada Khalifah Ali bin Abi Thalib ini sama, kita pertama mengenal dulu siapakah Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dilahirkan pada hari Jumat, tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi. Kemudian nama aslinya yaitu ada Ali bin Abi Thalib bin Abdi Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Ka'ab bin Luwai. Nah, itu tadi nama dari Ali bin Abi Thalib. Terus Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah satu golongan, sama disebut sebagai As-Sabiqunal Awalun, dari golongan anak-anak. Tapi ya, kalau Ali bin Abi Thalib ini dari golongan anak-anak. Sejak Ali bin Abi Thalib ini kecil, beliau diasuh dan dirawat oleh Rasulullah SAW. Nah, sejak beliau itu ikut tinggal bersama Rasulullah, beliau dididik oleh Rasulullah dengan kesempurnaan akhlak yang mulia dan dengan sifat-sifat yang sangat mulia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah sangat memiliki sifat yang amat mulia, yang kita tidak bisa menandingi sifatnya, cuman kita bisa mengikuti sifat Rasulullah. Kemudian sejak Rasulullah itu meninggal, Ali bin Abi Thalib ini merupakan salah satu orang tempat sebagai wadah bagi sahabat maupun bagi masyarakatnya untuk dimintai pendapat, seperti menyelesaikan suatu masalah. Nah, di situ para sahabat itu datanglah kepada Ali untuk menyelesaikan masalahnya, masalah yang ada dalam kehidupannya, baik dalam masyarakatnya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini sungguh tidak disangka-sangka. Pada saat itu ada suatu peristiwa pemberontakan yang dilakukan atas Utsman bin Affan. Berarti yang dikepung, pengepungan itu yang dikepung itu adalah Khalifah Utsman. Kemudian yang memberontak siapa? Orang-orang kayak kafir Quraisy yang seperti itu. Setelah itu Ali bin Abi Thalib ini menyuruh dua putranya. Siapa putranya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nama putranya yaitu ada Hasan Dan Hussein. Oke, nama putranya itu Hasan dan Hussein. Nah, Ali bin Abi Thalib menyuruh Hasan dan Hussein ini untuk menjaga Utsman bin Affan dari pengepungan. Namun akhir dari sebuah pengepungan itu, akhirnya Utsman bin Affan meninggal dunia. Nah, sejak meninggalnya Utsman bin Affan, para umat pada saat itu bingung. Mereka datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengutarakan pendapatnya. Siapakah yang akan menggantikan khalifah dari Utsman bin Affan? Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menggantikan kepemimpinan seperti Utsman bin Affan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu orang pun yang memiliki ilmu agama Islam yang cukup dalam seperti Utsman bin Affan. Kemudian tidak ada satu orang pun yang lebih dekat dengan Rasulullah pada saat itu kecuali engkau. Maksudnya engkau itu siapa? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi sejak saat itu Ali bin Abi Thalib telah diangkat sebagai khalifah pengganti dari Utsman bin Affan. Nah, yang ketiga, di sini ada substansi dan strategi dakwahnya. Yang pertama, Ali itu memecat kepala-kepala daerah yang pada saat itu sudah diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, tapi dipecat oleh Ali kemudian digantikan oleh Ali. Berarti dicarikan pengganti, seperti dicarikan orang lain gitu yang menurut Ali ini sudah bagus orangnya, kemudian yang dipilih oleh Utsman itu belum, nah seperti itu. Yang kedua, mengambil kembali tanah yang sudah dibagikan oleh Utsman. Pada masa Utsman ini Utsman membagikan tanah kepada kerabatnya, jadi dikembalikan lagi oleh Khalifah Ali ini tanah yang sudah dibagikan itu, nah dikembalikan lagi dengan cara yang tidak sah. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari Ibu. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi anak ibu semua. Nah, yang perlu kita ketahui di sini, yang akan Ibu keluarkan dalam ujian, nanti semasa ujian Ibu akan mengeluarkan apa yang dimaksud dengan bagaimana cara kita mengenal Ali, sosok Ali itu seperti apa, sosok Utsman itu seperti apa, itu sebagian besar. Kemudian apa yang dilakukan Ali dan Utsman ketika melakukan dakwahnya, apa yang dilakukan strateginya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya. Baiklah, Nenek Ibu, ini penjelasan yang sudah disampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu, Nah, silakan Nana. yang ingin saya tanyakan itu, Bu, tentang Utsman bin Affan. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu mengadakan perluasan wilayah. Jadi yang ingin saya tanyakan, wilayah yang mana saja yang diperluas oleh Utsman bin Affan, Bu? Baiklah, di sini ada beberapa wilayah yang diperluas oleh Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu wilayah Armenia, kemudian Tunisia, kemudian setelah itu Ciprus. Ini itu yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yang melakukan perluasan wilayah ke daerah Armenia, Ciprus dan Tunisia. Gimana, Mirna? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Nah, terima kasih. Oke, sebelum mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, coba ditulis ya tugas dari Ibu dan dikumpulkan untuk minggu depan. Ya, Bu. Tugas
Tugas yang pertama, coba Anda cari di rumah yang lain ya, strategi serta substansi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib selain yang Ibu jelaskan tadi. Berarti tadi Ibu ada menjelaskan tentang perluasan wilayah yang dilakukan. Yang kedua ada pembukuan Al-Quran. Kemudian ini memecat kepala-kepala daerah dan mengambil kembali tanah yang sudah dibagikan oleh Utsman, diambil kembali oleh Ali. Nah, coba Anda cari substansi dan strategi lain yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan Ali ketika menjabat sebagai khalifah. Paham? Paham, Bu. Dibuat dalam bentuk artikel, dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Oke. Yang tidak mengumpulkan minggu depan tidak boleh masuk ke kelas atau jam pelajaran Ibu. Paham? Oke. Baiklah. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu jelaskan kepada Anda semua. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat ya. Ya, Bu. Jangan lupa dibaca lagi materinya, karena setelah mengumpulkan tugas minggu depannya lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester ya. Jangan lupa, ingat itu. Oke, Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.